Dukung like, komen, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik tombol notifikasinya agar tetap update semua cerita Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe channel Mimin. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Apa maksudmu? Xiaoman mengangkat dahinya sedikit, bingung. Semua makhluk kita, termasuk binatang ajaib, banyak tanaman obat, atau beberapa keajaiban dunia, dilahirkan dengan kekuatan langit dan bumi. Tetapi saat kekuatan kita menjadi lebih kuat dan lebih kuat, itu sangat kuat sehingga bergetar, pengulangan langit dan bumi, sehingga kekuatannya mencapai sampai batas tertentu, itu akan menarik sesuatu yang disebut kesengsaraan surgawi. Kengerian kesengsaraan surgawi tidak dapat dijelaskan, tetapi satu hal yang pasti, tidak ada makhluk yang ingin melampaui kesengsaraan surgawi. Sekarang, semua pikiran putus asa, dan hanya ada sedikit peluang untuk berhasil. Jika gagal, pasti akan berubah menjadi debu, tetapi jika berhasil, saya khawatir itu akan berubah menjadi kupu-kupu. Ia akan terbang ke langit. Tapi peluang sukses itu juga terlalu kecil, hampir mendekati nol. Tian Wangshen berkata perlahan, suaranya penuh dengan suara tak berdaya, jelas bahkan Tian Wangshen sedikit tidak berdaya. Tidak bisakah kamu menghindarinya? Xiaoman mendengar kata-kata itu dan sedikit mengangkat kepalanya, dia bisa mendengar kengerian bencana dari mulut Tian Wangshen. Hehe, bagaimana hal ini bisa dihindari dengan mudah? Sejauh menyangkut keajaiban dunia, 10.000 tahun adalah bencana, 50.000 tahun adalah bencana lain, dan 100.000 tahun adalah bencana lain. Di bawah malapetaka ketiga, keajaiban surga dan bumi yang tak terhitung jumlahnya telah runtuh. Tetapi jika Anda benar-benar dapat selamat dari 3 bencana, Anda pasti akan maju ke tingkat lain, dan pada tingkat itu, saya khawatir dunia ini akan sulit untuk bersaing, kata Tian Wangshen. Perjalananmu adalah... Dazi tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan buru-buru berkata, "Ya, kali ini aku benar-benar datang untuk mengucapkan selamat tinggal pada kalian berdua. Di antara kelompok manusia yang memasuki reruntuhan kali ini, ada satu yang seharusnya bisa membantuku mengatasi malapetaka, jadi aku harus memberikannya, cobalah, jika tidak, tidak akan ada waktu tersisa," kata Tian Wangshen. "Itu terlalu berbahaya," kata Dazi segera setelah mendengar kata-kata itu. "Aku harus pergi dalam bahaya, kalau tidak ini adalah kesempatan terakhirku." Tian Wangshen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Karena itu masalahnya, apa yang bisa kami lakukan untukmu?" Dazi mendengar kata-kata itu, dan tidak membujuk Tian Wangshen. Dia tahu bahwa jika Tian Wangshen tidak berjuang untuk kesempatan terakhir ini, dia harus menunggu untuk mati sia-sia, penampilan jelas bukan keduanya, yang ingin dilihat pembaca. "Setelah saya pergi, kebun obat akan diserahkan kepada Anda." Tian Wangshen tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dazi dan Xiaoman mendengar kata-kata itu, dan keduanya tahu ketegasan Tian Wang Ginseng. "Apakah kamu akan kembali?" Xiaoman berkata dengan tidak percaya. "Saya berhasil, saya pasti akan kembali, jangan khawatir." Setelah Tian Wangshen selesai berbicara, tiba-tiba berubah menjadi pita perak dan menghilang di tengah taman obat. "Big Qi, katamu, apakah dia akan berhasil?" kata Xiaoman, melihat tubuh kepergian Tian Wangshen. "Aku tidak tahu, kamu juga memiliki kehidupan 5.000 tahun sekarang, aku khawatir kamu akan tahu hari itu." Dazi mendengar kata-kata itu, lalu melihat sekeliling, dan kemudian berhenti berbicara. "Kamu harus berhasil." Xiaoman Weiwei berdoa kepada Tian Wangshen di dalam hatinya. Raja Surgawi Ginseng telah meninggalkan pusat kebun obat saat ini, dan menuju Xiaoyan dan yang lainnya. Memiliki api suci, dan saya melihat kekuatan jiwa yang besar ini, jika saya mengharapkannya dengan baik, saya khawatir orang ini akan menjadi alkemis yang sangat baik. 8,1, Zhong Wen Wang Ou, Hi, 8, 1 ZS, Kom. Tapi ini tidak penting lagi, jika orang ini dapat membantu saya berhasil mengatasi bencana, maka tubuh ini, tidak apa-apa untuk memberikannya kepadanya. Petik 2. Setelah bencana, tubuh saya akan menjadi Raja Surgawi Ginseng berusia 10.000 tahun. Ini benar-benar murah. Setelah Raja Surgawi Ginseng selesai berbicara, jejak kesedihan tiba-tiba melintas di matanya. Raja Surgawi Ginseng sekarang memiliki dekat dengan itu. Dengan umur 10.000 tahun, efek Ginseng Raja Surgawi hari ini mungkin lebih kuat daripada Ginseng Raja Surgawi buta yang dikenal Xiaoyan.
Apakah kamu baik-baik saja? Xiao Yan bertanya pada Mu Yingying dan Yueru di sampingnya. Aku tidak tahu mengapa, setelah berpisah dari yang lain, kedua gadis itu tiba-tiba menjadi tenang dan membiarkan Xiao Yan menjelaskan apapun di sepanjang jalan tanpa menyela. Tapi Xiao Yan dengan kekuatan jiwanya yang tajam, dia sepertinya merasa ada sesuatu di antara keduanya. Melihat mata khawatir Xiao Yan, kedua wanita itu buru-buru berbicara. Kedua wanita itu berbicara pada saat yang sama, dan kemudian saling memandang dengan pintu keluar yang sama. Kami baik-baik saja, mari kita cari ramuan yang kamu butuhkan dulu. Petik 2. Tidak tahu apa lagi yang Anda butuhkan. Faktanya, Mu Yingying selalu menjadi karakter ketidakpedulian terhadap dunia, tetapi di hadapan Yueru, dia sebenarnya samar-samar merasakan ancaman yang tidak dapat dijelaskan, itulah sebabnya dia melakukannya. Xiao Yan melihat pembukaan Mu Yingying, tetapi tidak mengambil hati. Bagaimanapun, meskipun Xiao Yan merasa kedua wanita itu aneh, dia tidak memikirkan hubungan antara pria dan wanita, karena ada terlalu banyak hal yang menekan bahu Xiao Yan sekarang. Xiao Yan juga tidak memiliki pemikiran itu. Raja Surgawi Ginseng. Petik 2. Apa itu? Mu Yingying masih terlihat seperti selembar kertas kosong, dia tidak mengerti setiap kata baru yang dikatakan Xiao Yan. Kamu tidak tahu itu. Petik 2. Yang disebut ginseng Raja Surgawi dikatakan yang terbaik di antara ginseng. Ginseng Raja Surgawi adalah sejenis tonik yang hebat bagi kita manusia. Dikatakan dapat meningkatkan kekuatan manusia. Bahan obat ini hanya ada di beberapa tempat aneh, dan dikatakan bahwa asalnya cukup misterius, tetapi dikatakan bahwa itu adalah bahan terbaik untuk menghaluskan beberapa benda. Yueru melirik Xiao Yan dengan acuh tak acuh lalu berkata, "Tapi kenapa kamu mencari benda ini?" Yueru tiba-tiba menjadi curiga pada saat berikutnya. Orang ini, menghadapi pertanyaan Yueru, Xiao Yan sedikit terkejut. Tetapi saat berikutnya, Xiao Yan memanggil boneka setan emas secara langsung, dan kemudian berkata, "Apakah kamu melihat orang ini? Saya mencari ginseng Raja Surgawi hanya untuk meningkatkan kekuatan orang ini. Bagaimanapun, Anda telah melihatnya sebelumnya, orang ini adalah penolong yang baik dalam pertarungan." Jadi begitu, Yueru mendengar kata-kata itu, dan langsung lega. Awalnya dia hanya bertanya dengan santai. Setelah melakukan semua ini, Yueru mengalihkan perhatiannya ke Mu Yingying, dan hanya ingin mengatakan sesuatu, tetapi melihat tatapan waspada Mu Yingying. Seseorang di sini. Setelah beberapa saat, tubuh Mu Yingying benar-benar memancarkan jejak api biru-biru, dan kemudian matanya yang waspada menunjuk ke sebuah pohon besar di depan ketiganya, dan berkata dengan lembut. Orang ini, api yang sangat menakutkan. Yueru terkejut ketika dia melihat ini. Api biru-biru Mu Yingying mungkin setara dengan api misterius di tubuh Xiao Yan. Kekuatannya juga tidak dapat diprediksi. Siapa? Keluar. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dia segera mengalihkan perhatiannya dan menemukan sesosok tubuh sedang duduk di pohon dengan cukup santai. Sosok itu ditutupi perak, dan sepertinya ditutupi oleh lapisan film cahaya perak, tetapi saat berikutnya, pria itu berdiri sedikit, lalu tersenyum pada Xiao Yan dan rombongannya, "Kudengar kamu mencariku." Petik 2. Kalau begitu aku tidak akan mengundangmu ke sini. Ginseng Raja Surgawi. Xiao Yan kaget saat melihat ini. Orang lain tidak tahu Tianwang Ginseng, tetapi Xiao Yan, sebagai apoteker yang bermartabat dan jujur, tidak akan bodoh. Meskipun ginseng Raja Surgawi terlihat seperti manusia sekarang, lapisan cahaya perak di tubuhnya adalah bukti terbaik. Itu jelas akar dari ginseng Tianwang. Berubah menjadi wujud manusia. Wanian Tianwang Ginseng. Namun saat berikutnya, Xiao Yan bergerak sangat cepat, langsung melindungi kedua putri di belakangnya. Menghadapi adegan tiba-tiba Xiao Yan, kedua wanita itu hanya merasa hangat di hati mereka, tapi masih menatap Xiao Yan dengan curiga. Aku tidak tahu, dia anak yang cukup tajam. Melihat ini, Raja Surga berkata sambil tersenyum tipis. Tapi wajah Xiao Yan sangat jelek. Semua hal aneh di dunia akan mengalami malapetaka, Xiao Yan tahu ini. Namun, Xiao Yan juga tahu bahwa hanya keajaiban surga dan bumi yang mencapai tingkat pertarungan abadi yang dapat memiliki kemampuan untuk sementara berubah menjadi manusia, dan jika mereka ingin benar-benar menjadi manusia, saya khawatir mereka harus menunggu sampai mereka kekuatan mencapai tingkat pertempuran abadi dan berubah menjadi tubuh manusia, tetapi jika diubah, maka kekuatan keajaiban langit dan bumi akan langsung turun ke tingkat kaisar pertempuran bintang 1.
Tekanan dan perasaan yang diberikan oleh Raja Surgawi Ginseng kepada Xiao Yan di depannya sangat mirip dengan tingkat pertarungan abadi, jadi ada adegan seperti Xiao Yan. Jika saya benar-benar memiliki kekuatan untuk melawan makhluk abadi, saya khawatir hari ini, Anda tidak akan memiliki percakapan yang baik dengan saya di sini. Tian Wangshen tidak ingin menakut-nakuti Xiao Yan, bagaimanapun, dia masih memiliki sesuatu untuk ditanyakan, untuk keajaiban surga dan bumi, termasuk bahan obat dari binatang ajaib, semua yang telah bertahan selama 10.000 tahun telah selamat dari bencana pertama, jadi kekuatan mereka tidak jauh berbeda dari manusia, orang ini. Xiao Yan masih bertahan terus berbicara. Xiao Yan sangat jelas tentang monster, bahan obat atau keajaiban dunia lainnya. Keajaiban langit dan bumi telah selamat dari bencana pertama, dan kekuatannya sama dengan manusia. Haha, tidak perlu menebak. Tian Wangshen bangkit sedikit dan berkata kepada Xiao Yan. Apakah ada yang salah? Xiao Yan merasakan sesuatu yang aneh pada saat berikutnya, dan segera berbicara. Apakah Anda seorang apoteker penyulingan? Tian Wangshen bertanya langsung tanpa menjual. Tidak buruk. Xiao Yan mengangguk secara alami ketika dia mendengar kata-kata itu. Raja Surgawi Ginseng adalah salah satu dari dua ramuan terakhir yang digunakan untuk memurnikan leluhurnya Xiao Xuan, dan selama Raja Surgawi Ginseng ini belum selamat dari bencana pertama, maka Xiao Yan secara alami tidak takut. Sebenarnya, situasi saya mirip dengan apa yang Anda duga. Ketika Tian Wangshen mendengar kata-kata itu, dia langsung tertawa, dan suaranya penuh dengan kelegaan. Hampir, ketiga Xiao Yan jelas bingung dengan kata-kata Tian Wang Ginseng, dan mereka tidak tahu obat apa yang dijual orang ini di dalam labu. Saya telah hidup selama hampir 10.000 tahun. Setelah beberapa saat, Tian Wangshen berkata perlahan, suaranya penuh dengan ketidakberdayaan. Mendekati 10.000 tahun, mungkinkah? Xiao Yan tiba-tiba memikirkan sesuatu ketika dia mendengar kata-kata itu, dan segera berbicara. Apakah kamu ingin berubah menjadi manusia? Saat berikutnya, Xiao Yan hanya bertanya. Namun, saat suara Xiao Yan baru saja jatuh, Mu Yingying tiba-tiba mengalami beberapa perubahan halus. Tidak buruk. Tian Wangshen mendengar kata-kata itu, tetapi tidak buru-buru menyangkalnya. Sayangku, tahukah kamu bahwa kekuatanmu belum mencapai tingkat Dosian? Jika kamu terburu-buru menjadi manusia, kamu akan memiliki peluang besar untuk gagal. Xiao Yan berpikir sejenak dan berkata, kekuatan Ginseng Raja Surgawi saat ini mungkin sebanding dengan Raja Xuanling, atau bahkan lebih kuat dari Raja Xuanling. Menurut dugaan Xiao Yan, kekuatan orang ini mungkin telah mencapai tingkat puncak Dodi. Hanya saja Ginseng Tianwang terbuat dari bahan obat, dan kekuatan serangannya tidak kuat. Meski begitu, jika pembangkit tenaga listrik di puncak Dodi ingin membunuh Xiao Yan dan yang lainnya, saya takut Xiao Yan dan yang lainnya tidak berdaya. Aku tahu, itu sebabnya aku datang kepadamu. Tian Wangshen mendengar kata-kata itu dan tersenyum santai, tetapi dia menatap Xiao Yan, jelas dengan niat buruk. Kerja gratis. Kalau begitu kamu harus mencari orang lain. Xiao Yan mencibir. Kamu benar-benar anak yang licik, tidakkah kamu takut aku akan membunuh kalian bertiga? Warisan-warisan cahaya bulan peri, R2 Shengyan, tes. Melihat Xiao Yan begitu licik, Tian Wangshen segera tertawa. Dia bangkit, sudut mulutnya melengkung menjadi lengkungan yang berbahaya. Kamu bisa mencobanya. Rune warisan R2 Shengyan dan Fairy Moon, aku khawatir kamu tidak begitu mudah untuk dihadapi. Xiao Yan masih tidak takut pada Tian Wang Ginseng, dan juga tersenyum. Oke, jangan bicara omong kosong. Jika Anda dapat membantu saya berhasil mengatasi bencana, maka saya menjanjikan Anda semua dan informasi yang Anda inginkan. Raja melihat Xiao Yan juga seorang pria yang licik, dan segera harus melempar cabang zaitun. Haha, meskipun aku tidak membantu keajaiban langit dan bumi bertahan dari bencana, tetapi kamu sangat takut dengan kekuatan puncak Dodimu yang bermartabat, aku khawatir hal ini tidak baik, kan? Kata Xiao Yan hati-hati. Memang, karena kamu adalah seorang alkemis, kamu seharusnya tahu tentang kesengsaraan dan guntur, kan? Kekuatan kesengsaraan surgawi seharusnya 10 kali lebih kuat dari kesengsaraan dan guntur terkuat yang kamu tahu sejauh ini, kata perlahan. 10 kali. Xiao Yan merasakan kulit kepalanya tergelitik saat mendengar kata-kata itu. Dan kesengsaraan guntur sangat menakutkan, jadi jika kesengsaraan surgawi ini diperhatikan.
Kesengsaraan surgawi berbeda dari apa yang Anda sebut kesengsaraan dan guntur, serta kesengsaraan hidup dan mati. Jika keajaiban langit dan bumi ingin melepaskan diri dari belenggu dunia ini, mereka harus menggunakan malapetaka sebagai panduan untuk meredam seluruh tubuh. Apakah itu tubuh atau bahkan jiwa, mereka perlu ditempa dan dibaptis dalam malapetaka. Petik 2. Pelatihan semacam itu, sedikit ceroboh, akan berakhir dengan jatuh, kata Tian Wangshen dengan ketakutan. Aku membutuhkan tubuhmu. Xiao Yan ragu-ragu. Ini bukan masalah. Tian Wangshen mendengar kata-kata itu dan tersenyum secara alami. Selama dia selamat dari bencana 10.000 tahun, dan ketika dia berubah menjadi manusia, Tian Wangshen dan dia adalah dua individu yang terpisah. Pada saat itu, dapat dikatakan begitu saja bahwa ginseng Tianwang adalah bagian dari tubuhnya. Adapun tubuh ginseng Tianwang, itu adalah bahan obat tingkat 10.000 tahun yang telah kehilangan bentuknya. Manusia sejati dengan kekuatan obat. Namun, dengan hal yang berbahaya seperti itu, saya khawatir tidak sepadan dengan risikonya bagi saya untuk mengambil risiko untuk Anda hanya untuk sedikit keuntungan. Xiao Yan juga tahu kengerian bencana ini setelah mendengarkan deskripsi surgawi. Raja Ginseng dan jawabannya langsung setuju. Selain itu, Xiao Yan tahu bahwa ginseng Raja Surgawi ini pasti memohon untuk dirinya sendiri. Jika tidak, dia tidak akan membuang banyak bicara dengannya di sini. Aku bisa membantumu mendapatkan kekuatan jiwa petarung. Dan aku juga tahu sedikit tentang jatuhnya bulan peri. Setelah Tian Wangshen selesai berbicara, dia tiba-tiba menertawakan Xiao Yan dan yang lainnya. Jelas Tian Wangshen tahu bahwa dengan daya tarik yang begitu besar, dia tidak takut Xiao Yan tidak akan terpikat. 8,1 Zhong Wen Wang O, Hi, 8, M. Kesepakatan. Xiao Yan segera tersenyum lega setelah mendengar kata-kata itu, dan ada juga kilatan api di pupil matanya. Pria kecil, kamu benar-benar berkomplot melawanku. Tian Wangshen melihat senyum licik Xiao Yan, dan segera merasakan diplot oleh orang lain, dan segera berkata, Hei, bagaimana junior ini berani berkomplot melawanmu? Xiao Yan berkata sambil tersenyum. Jika Anda membantu Raja Surgawi Ginseng, Anda tidak hanya bisa mendapatkan tubuh Raja Surgawi Ginseng, tetapi juga membantu Yueru untuk mendapatkan warisan, ditambah semangat juang misterius itu, begitu banyak manfaat, bagaimana mungkin Xiao Yan tidak setuju? Tapi bukankah semangat juang itu hanya diserap oleh pembangkit tenaga listrik Dosian? Apa yang dikatakan senior tadi? Xiao Yan tiba-tiba teringat sesuatu dan langsung bertanya. Hehe, semangat juang. Benda ini sangat misterius, dan memang sesuatu yang hanya bisa diserap oleh makhluk abadi yang kuat. Namun, Kaisar Petarung yang kuat juga bisa mendapatkan semangat juang melalui beberapa metode khusus. Tidak dapat diserap dalam waktu singkat, tetapi ketika Anda berkultivasi ke Dou Immortal di masa depan, maka Anda dapat membunuh dua burung dengan satu batu, kata Tian Wangshen sambil tersenyum. Metode khusus. Xiao Yan langsung bingung ketika mendengar kata-kata itu, tapi dia mengagumi Raja Surgawi Ginseng. Keberadaan semangat juang sebenarnya dipersiapkan secara khusus untuk para pejuang abadi yang kuat. Kata perlahan, 108 cara. Aku hanya tidak tahu untuk apa semangat bertarung ini, Xiao Yan bertanya-tanya. Aku tidak tahu tujuan spesifik dari semangat juang, tetapi kamu harus tahu. Alasan mengapa makhluk abadi lebih kuat daripada kaisar yang bertarung bukan hanya karena kekuatan hidup dan mati, tetapi juga karena kekuatannya, keberadaan domain dan semangat juang. Tian Wangshen berpikir sejenak dan berkata, kamu tidak tahu fungsi dari jiwa juang. Xiao Yan bertanya sedikit tertekan. Aku bukan manusia, jadi tentu saja aku tidak tahu, tapi jangan khawatir, aku punya cara untuk membantu mendapatkan semangat juang. Tian Wangshen menghadapi pertanyaan Xiao Yan, wajahnya sedikit bergerak. Bagaimana cara mendapatkannya? Segel, Xiao Yan bertanya segera setelah mendengar ini. Ya, saya dapat menggunakan beberapa metode untuk menyegel semangat juang di tubuh Anda. Ketika Anda berkultivasi menjadi semangat juang di masa depan, itu akan menghemat waktu untuk menemukan semangat juang. Kata Tian Wangshen. Ini benar-benar ide yang berani. Xiao Yan terkejut saat mendengar ini. Namun meski begitu, selama semangat juang tidak jatuh ke tangan orang lain, Xiao Yan tidak takut. Itu bagus. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, tetapi tidak melanjutkan. Soal cahaya bulan peri. Apa yang terjadi? Melihat bahwa Xiao Yan tidak memiliki masalah,
Yueru segera berbicara, jelas, cahaya bulan peri penuh dengan keraguan di hatinya. Fiery Moonlight sebenarnya bukan manusia di benua Xuanling. Dia berasal dari pesawat lain. Dia juga pria kuat di tingkat bertarung dengan makhluk abadi, tapi dia tidak tahu bagaimana memprovokasi klan jahat asing dan dibunuh oleh dua orang-orang terhormat. Ras jahat dari luar wilayah bertempur, dan akhirnya jatuh dengan kebencian, dan kehancuran seperti itu lahir. Tian Wangshen tampaknya tahu banyak hal, dan kemudian berkata, "Dua alien terhormat." Yueru mendengar kata-kata itu, dan dia tidak tahu seberapa kuat yang disebut alien terhormat itu, tapi dia samar-samar bisa menebak dari mulut Tian Wangshen bahwa kedua alien terhormat itu adalah pelakunya, yang membunuh peri bulan yang jatuh. Ras jahat yang ditinggikan. Murid Xiao Yan mengecil saat mendengar kata-kata itu. Alien dari yang terlemah hingga yang terkuat dibagi menjadi 5 level. Langit, Bumi, Zun, Kaisar, Raja. Penjaga kiri Gorevin yang ditangani Xiao Yan sebelumnya seharusnya adalah klan alien jahat di tingkat prefektur, tapi kekuatan orang itu hampir membuat Xiao Yan jatuh. Klan jahat alien yang terhormat ini mungkin dianggap sebagai klan alien jahat yang kurang kuat. Pemimpin klan. Dan itu dua, sebagian besar ras jahat alien di tingkat surga adalah yang kecil, sementara tingkat bumi memiliki beberapa pembangkit tenaga listrik. Adapun tingkat bangsawan dan di atasnya, saya khawatir tingkat terendah sebanding dengan tingkat manusia yang bertarung dengan makhluk abadi. Kekuatan dua ras alien yang ditinggikan telah sangat dekat dengan Dou Xian, dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka adalah puncak Doudi. Selain beberapa metode jahat ras alien, Fiery Moon sebenarnya dikalahkan oleh keduanya. Benar-benar dua orang asing yang dimuliakan. Xiao Yan masih tidak percaya, dan langsung bertanya, "Ya? Itu kalian berdua?" Meskipun aku tidak tahu seberapa menakutkan kedua orang itu, tapi aku pikir kedua orang asing yang ditinggikan itu benar-benar dapat membunuh Fiery Moon. Aku khawatir kekuatan kedua orang itu. Tian Wangshen ragu-ragu. "Itu harus sangat kuat," kata Xiao Yan. Hanya pada saat inilah Xiao Yan mengerti bahwa alasan mengapa Paus Iblis membutuhkan bantuan Xiao Yan hari itu adalah karena dua ras alien yang ditinggikan ini. Dan aku bisa merasakan bahwa aura kedua orang asing yang dimuliakan itu tampaknya berada di Istana Kristal Ungu. Saat berikutnya, Raja Surga berkata, "Hanya di Istana Kristal Ungu." Xiao Yan mengerutkan kening setelah mendengar ini. Jika dua ras alien yang ditinggikan benar-benar masih di dalam, saya khawatir warisan dan semangat juang menarik orang, dan mereka hanya bisa menyerah. Lagi pula, saat ini, bahkan jika Xiao Yan menggunakan semua kemampuannya, akan cukup sulit untuk berurusan dengan pembangkit tenaga listrik yang baru saja melangkah ke tingkat Kaisar Dou Bintang 8, belum lagi klan jahat ekstrateritorial di puncak Dou. Tingkat Kaisar, dan mereka masih dua. Masalah ini akan merepotkan. Ekspresi Xiao Yan berubah, jelas masalah ini terlalu berat. Namun, meskipun dua alien kuat berada di Istana Ungu, jangan lupakan murid perempuan cahaya bulan peri. Murid perempuan peri bulan cukup beruntung untuk lolos dari bencana, tapi sejak peri bulan jatuh dan meninggalkan peninggalan ini, dia telah berada di istana. Kekuatan misterius menekan ras jahat di luar wilayah, dan kedua, tampaknya sedang menunggu seseorang, kata Tian Wangshen sambil tersenyum. Selain kekuatan api suci, apakah ada hal lain di dunia ini yang dapat menekan kekuatan ras jahat di luar dunia? Xiao Yan langsung bingung ketika mendengar ini. Api suci memang musuh alien. Hanya dengan api suci seseorang dapat benar-benar memasak dan membunuh alien, tetapi selain api suci, tidak banyak hal yang menekan alien di dunia yang hebat ini, kata Tian Wangshen. Begitulah, Xiao Yan tiba-tiba merasa lega saat mendengar kata-kata itu. Di sisi lain, Mu Yingying tampaknya telah menatap yang terakhir sejak Raja Surgawi Shen mengatakan bahwa dia akan menyelamatkan bencana, tampaknya tidak tahu apa yang dia pikirkan. "Oke, selanjutnya, bantu aku melewati malapetaka dulu. Jika berhasil, aku akan mengikutimu. Saya pikir, seorang pejuang di puncak Kaisar Dou, Anda, sang alkemis, tidak boleh menolak, dan desisanya, dengan saya di sini, Anda bisa mendapatkannya jauh lebih mudah," kata Tian Wangshen sambil tersenyum. "Jika itu masalahnya, mari kita mulai." Xiao Yan tiba-tiba tersenyum ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian tidak ragu-ragu, keduanya tampaknya langsung mulai menyelamatkan hari. "Apa yang harus kita lakukan?" Saat mereka berempat saling memandang, Xiao Yan adalah orang pertama yang memecah ketenangan.
Ini sangat sederhana. Setelah beberapa saat, kalian berdua akan menggunakan kekuatan api suci untuk membantuku melawan bagian selanjutnya dari malapetaka. Adapun sisanya, serahkan padaku. Dari kalian bertiga memiliki peri bulan. Rune warisan kalian berdua, keduanya memiliki api suci, jadi jelas itu tidak akan menyebabkan banyak kerugian bagimu. Tian Wangsen mendengar kata-kata itu, dan segera membuka mulutnya, senyum muncul dalam suaranya. Bertarung melawan bagian dari bencana. Xiao Yan mendengar kata-kata itu. Dalam hati saya memikirkannya dengan hati-hati. Meskipun Xiao Yan tidak tahu kengerian perampokan surgawi, dia tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa di bawah perampokan surgawi, semua pikiran putus asa, jika tidak, ginseng Raja Surgawi ini tidak akan serendah itu, mudah untuk berbicara dengan mereka, dan jika semudah yang dikatakan Raja Surgawi ginseng, saya khawatir Tian Wangshen tidak akan menemukan mereka. Tapi meski begitu, Xiao Yan tidak punya niat untuk takut. Bagaimanapun, ginseng Raja Surgawi ini adalah hal yang sangat penting bagi Xiao Yan sekarang. Selama dia membantu Raja Surgawi ginseng untuk bertahan dari bencana, Xiao Yan bisa mendapatkan ginseng Raja Surgawi terlepas dari keberhasilan atau kegagalan. Lagi pula, jika ginseng Raja Surgawi berhasil, dia pasti akan memberikan Xiao Yan tubuhnya sendiri, dan bahkan jika dia gagal, Xiao Yan masih memiliki sarana untuk menyelamatkan tubuh Raja Surgawi ginseng, tetapi yang terbaik adalah kesadaran ginseng Raja Surgawi ini, tidak dapat dilestarikan. Serahkan padaku, api suci di tubuhmu bukanlah pilihan terakhir, lebih baik menggunakannya dengan hemat. Xiao Yan memandang Mu Yingying, yang sedikit gelisah, berpikir bahwa itu adalah gejala sisa yang ditinggalkan oleh kedua Yikuan, hidup dan mati baru saja diperbaiki, dan segera buka terkait. Mu Yingying mendengar kata-kata itu dan dengan lembut setuju, jelas tidak tahu apa yang dipikirkan Xiao Yan, tetapi Mu Yingying tampaknya memiliki beberapa kesan tentang bencana ini. Saat itu, saya dan saudara saya tampaknya memiliki tubuh manusia karena bencana. Rasa perampokan itu, bahkan Mu Yingying yang selalu dingin, masih segar dalam ingatan mereka, dan saya khawatir saya tidak akan pernah ingin mengalaminya, sekali dalam hidupku. Saat itu, Rao Yi dan saudara-saudaranya sudah siap dan hampir jatuh. Saya harap orang ini tidak gagal. Mu Yingying bergumam pelan. Aku tidak tahu apakah bencana ini bisa diserap oleh boneka setan emas. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Boneka setan emas hari ini, hanya berdasarkan kekuatan fisiknya, sudah cukup untuk setara dengan pembangkit tenaga listrik di panggung tengah Seven Star Dodi. Namun, Xiao Yan juga ragu-ragu dalam hatinya. Bagaimanapun, perampokan surgawi ini adalah sesuatu yang bahkan ditakuti oleh Raja Surgawi Ginseng, dan pembangkit tenaga listrik di puncak Dodi takut. Meskipun Xiao Yan memiliki ide di dalam hatinya, dia tidak berani mengeluarkannya dengan gegabah. Jika tidak, boneka iblis emas akan dihancurkan oleh perampokan surgawi yang tidak berhenti menangis. Meskipun ini adalah kebun obat, namun penuh sesak dengan orang. Mundur sebentar dan aku akan membuat penghalang. Tian Wangshen mengatakan sesuatu, lalu berkata kepada Xiao Yan dan yang lainnya di sebelahnya. Pada saat berikutnya, ada aroma yang sangat menarik di Tianwang Ginseng. Ini adalah ginseng Raja Surgawi, yang akan memasuki tingkat 10.000 tahun. Aromanya saja mungkin sebanding dengan beberapa obat ajaib. Xiao Yan memandang ginseng Raja Surgawi yang sedang mengatur penghalang, dan langsung tertawa. Apakah ada perbedaan antara keajaiban surga dan bumi yang telah memasuki 10.000 tahun? Mu Yingying tiba-tiba menyela saat ini. Ya, keajaiban surga dan bumi, selama mereka melangkah ke 10.000 tahun, akan menerima baptisan bencana. 8,1, Zhongwen Wang Wo, Hi, 8M. Setelah lulus, tidak hanya kekuatannya akan sangat meningkat, tetapi juga akan dapat langsung memasuki level 10.000 tahun. Petik 2. Setelah 10.000 tahun bencana, maka kekuatannya sama kuatnya dengan bintang manusia yang melawan makhluk abadi. Petik 2. Tetapi setelah 20.000 tahun, perlu untuk mengatasi bencana lagi. Satu bencana lebih berbahaya daripada satu. Solusi untuk ini adalah memilih untuk beralih ke manusia ketika melampaui bencana. Petik 2. Namun, setelah menjadi manusia, spiritualitas keajaiban surga dan bumi yang asli akan diwariskan. Meskipun tidak berbeda dengan manusia biasa, jika mudah ditemukan oleh manusia, saya khawatir.
Xiao Yan mengatakan bahwa tiba-tiba tidak ada suara di sini. Aku takut apa? Mu Yingying bertanya. Setelah keajaiban langit dan bumi diubah menjadi manusia, mereka tidak akan melalui bencana lagi. Ini adalah budidaya yang sama dengan manusia, tetapi spiritualitas keajaiban langit dan bumi itu sendiri dipertahankan. Petik 2. Dengan kata lain, bahkan jika ginseng Raja Surgawi ini berhasil diubah menjadi manusia, darahnya dan bahkan tubuhnya masih mengandung spiritualitas ginseng Raja Surgawi. Pikirkanlah, jika ginseng Raja Surgawi 10.000 tahun ditemukan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, begitulah. Ketika Mu Yingying mendengar kata-kata itu, Ruowu menganggukkan kepalanya, dan kemudian dia tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula, Xiao Yan hanya mengatakan dengan sangat jelas, setelah keajaiban langit dan bumi berubah menjadi manusia, mereka akan mewarisi aslinya, spiritualitas. Sampai batas tertentu, itu adalah suka dan duka. Yang menyenangkan adalah bahwa setelah keajaiban langit dan bumi diubah menjadi manusia, mereka tidak hanya memiliki berbagai manfaat manusia, tetapi juga mewarisi spiritualitas mereka sendiri dari masa lalu, dan kecepatan kultivasi belum lagi seberapa cepat. Kekuatan benda aneh akan sangat berkurang jika baru saja diubah menjadi manusia. Jika orang lain menemukan identitas aslinya, dia mungkin hanya akan mas kawin untuk orang lain dengan sia-sia. Bagaimanapun, keajaiban langit dan bumi yang dapat diubah menjadi manusia telah bertahan selama 10.000 tahun, kekuatannya sebanding dengan manusia yang melawan makhluk abadi. Apa yang orang-orang ini lakukan? Tidak jauh dari Xiao Yan dan yang lainnya, Wang Xie dan Guni perlahan mengintai, rupanya keduanya telah mengikuti Xiao Yan untuk sementara waktu, beberapa baunya seperti pesona. Wang Xie berkata dengan kewaspadaan di matanya. Pesona. Guni terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Itu memang penghalang, dan melihat kekuatan penghalang ini, saya khawatir itu tidak sebanding dengan penghalang biasa. Guni memeriksa tirai cahaya perak pada saat berikutnya, tetapi pesan untuk Guni adalah seperti ini. Pada saat ini, keduanya bersembunyi di balik batu besar, tetapi tidak jauh dari keduanya, pemandangannya sangat besar, dan tirai cahaya perak muncul sekitar puluhan meter. Oke, setelah beberapa saat, Tian Wang Shen tersenyum perlahan. Aku tidak tahu, penghalang ini cukup kuat, kan? Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk mengatakan sesuatu. Berdasarkan persepsi Xiao Yan, dia secara alami tahu bahwa penghalang ini dibuat oleh Tian Wang Shen dengan bantuan beberapa hal lain. Kalian berdua akan menyesuaikan diri, dan beritahu saya ketika Anda sudah siap. Saya akan mengarah ke malapetaka. Setelah Tian Wang Shen selesai berbicara, dia menjalankan tugas ke kiri dan ke kanan, dan kemudian berhenti berbicara. Kalian berdua akan berhati-hati untuk sementara waktu, malapetaka ini sangat menakutkan, jangan terpengaruh. Xiao Yan tidak lupa memberi instruksi kepada kedua putrinya, lalu memejamkan mata dan mengistirahatkan dirinya, siap menyerang kapan saja. Mu Yingying dan Yueru saling memandang dan tidak melakukan apa-apa, tetapi berjalan ke samping dengan sangat bijaksana. Mereka semua tahu bahwa gerakan yang dilakukan kedua orang ini mungkin tidak kecil. Mari kita mulai. Setelah beberapa saat, Xiao Yan membuka matanya sedikit dan mengatakan sesuatu kepada Raja Surgawi Shen. Apakah kamu siap? Tian Wang Shen mendengar kata-kata itu dan segera berkata. Dengan induksinya, dia sepertinya bisa merasakan bahwa Xiao Yan sangat berbeda, dan aura itu sangat misterius. Namun, Tian Wang Shen sangat pintar, jadi dia tidak banyak bertanya, karena dia mengerti bahwa di dunia manusia ketujuh, setiap orang akan memiliki beberapa rahasia, tetapi selama hidupnya tidak terancam, itu bukan masalah besar. Xiao Yan menjawab dengan santai, dan kemudian api suci berwarna kaki di tubuhnya keluar seperti air pasang. Api yang mengerikan, layak menjadi api suci. Penglihatan Tian Wang Shen secara alami luar biasa. Ketika api suci Xiao Yan baru saja lahir, dia tahu bahwa api orang ini pastilah api suci. Lagi pula, satu-satunya orang yang bisa membuatnya merasa sedikit tidak nyaman adalah Seng Yan. Saya menyatakan sebelumnya bahwa saya belum membantu orang lain untuk selamat dari bencana, jadi saya hanya berjanji untuk melakukan yang terbaik. Xiao Yan tampaknya memiliki kekhawatiran, dan segera berkata, masalah ini masih harus dikatakan terlebih dahulu, jika tidak orang ini akan menggigit kembali pada akhirnya. Jangan khawatir, kata-katamu sudah cukup. Tian Wang Shen mendengar kata-kata itu dan tersenyum sedikit. Dia tahu apa yang dimaksud Xiao Yan dengan kata-kata ini. Lagi pula,
Meskipun dia telah berjanji banyak, jika dia jatuh, Xiao Yan akan menyia-nyiakan usahanya. Kalian berdua mundur ke tepi. Mari kita mulai. Saat berikutnya, Xiao Yan tidak repot-repot berbicara omong kosong dengan orang ini, jadi dia segera berbicara. Kedua putri dan Tian Wangshen setuju pada saat yang sama. Aku sudah menunggu hari ini terlalu lama. Sebenarnya, aku tidak tahu apa yang terjadi. Sejak aku melewatkan 9.000 tahun, 10.000 tahun kesengsaraan surgawi 9 telah muncul secara samar, tapi untungnya aku tidak menyentuhnya. Pada saat ini, Tian Wangshen ditutupi dengan cahaya perak, dan lingkaran aura perak terus muncul dari tubuh, dan seluruh tubuh menjadi sangat misterius di bawah naungan cahaya perak ini. 10.000 tahun perampokan. Berikan padaku. Dengan ledakan ginseng raja, ruang di atas kebun obat sedikit bergetar, dan aura menakutkan yang mengguncang langit dan bumi perlahan mengembun di kebun obat. Apa itu? Mata Wudu sangat tajam, dan pertama kali dia menemukan hari yang sangat aneh di atas kebun obat. Kekuatan 5 racun saat ini dapat dikatakan berada di tahap tengah Kaisar Bintang 7 Dou, dan mereka sedikit gemetar menghadapi aura menakutkan itu. Sepertinya sedikit seperti Lei Yun, tapi aura ini puluhan kali lebih kuat dari Lei Yun. Mungkinkah Xiao Yan dan yang lainnya telah menemukan bahan obat dan mulai memperbaiki Lei Yun yang diproduksi oleh pil obat? Mu Feng di samping juga terkejut. Lei Yun, kurasa tidak, dan bahkan jika kamu ingin memperbaiki pil obat yang memicu level ini, aku khawatir beberapa hari tidak cukup, kata Wu Po dengan pandangan santai. Oke, kita masih membutuhkan beberapa ramuan obat. Setelah kita menemukannya, kita akan segera bergabung dengan Xiao Yan dan yang lainnya. Setelah 5 racun selesai berbicara, Zaidu dan kedua wanita itu mencari-cari di dalam hutan. Fluktuasi macam apa itu? Mengerikan. Leng Fuyao di sini, mengandalkan persepsi sang alkemis. Leng Fuyao segera menyadari aura aneh di atas langit, dan segera berbicara. Aura yang sangat menakutkan. Melihat ini, Qin Xin mengangkat kepalanya juga, tetapi ada sedikit keraguan di matanya. Benda ini, mungkinkah itu bencana? Bencana yang telah dialami oleh para dewa yang berjuang. Setelah beberapa saat, Qin Xin tiba-tiba terkejut, jelas fluktuasi ini, napas ini, persis sama dengan apa yang dijelaskan dalam buku ini. Tidak, itu karena keajaiban surga dan bumi memiliki umur puluhan ribu tahun. Leng Fuyao tidak percaya ketika dia mendengar kata-kata itu. Seharusnya benar. Pada saat ini, kata Xiuqi. Lihat ke arah itu, seharusnya di mana Xiao Yan dan yang lainnya berada. Ayo, kita sudah mencari kemana-mana, tidak ada bahan obat yang dibutuhkan Xiao Yan, ayo pergi dan temui mereka. Kata Xiuqi, dan kemudian berjalan-jalan, lagi pula, dengan Yueru sendirian, Xiuqi benar-benar khawatir. Bum bum bum. Pada saat ini, di mana kebun obat berada di langit, guntur tiba-tiba berguling. Tetapi dunia luar tidak dapat menemukannya, lagi pula, kebun obat ini diisolasi oleh lapisan kekuatan misterius. Ini bencana, meskipun sosok Xiao Yan diisolasi oleh penghalang, penghalang hanya mengisolasi beberapa dari mereka. Adapun bencana, itu di atas semua orang. Ini baru permulaan. Kenapa? Kamu takut? Tian Wangshen terus melepaskan kekuatan perak dengan tangannya menuju hari. Tampaknya tidak tahu apa yang dia lakukan. Aku tidak takut, hanya saja guntur ini, seperti yang kamu katakan, berbeda dari malapetaka hidup dan mati kita dan bahkan malapetaka guntur dan, kata Xiao Yan. Dengan persepsinya yang tajam, Xiao Yan bisa merasakan gelombang destruktif dari kesusahan surgawi yang dibentuk oleh budidaya di atas puncak kebun obat saat ini. Tidak ada keraguan bahwa jika Xiao Yan dibiarkan menghadapinya sendirian saat ini, saya khawatir Xiao Yan akan berakhir dalam situasi yang hancur. Kesengsaraan surgawi akan segera terjadi. Seiring waktu berlalu, Tian Wangshen tiba-tiba berbicara, dan suaranya penuh dengan urgensi. Aku tahu. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dia segera menggertakkan giginya, dan kemudian nyala api suci kaki yang mempesona di sekujur tubuhnya langsung tenggelam dalam bencana. 8,1, Zhong Wen Wang O, Hi, 8, M. Malapetaka ini juga aneh. Malapetaka menutupi seluruh puncak kebun obat, dan warna guntur malapetaka itu ternyata aneh dan persis sama dengan Raja para Dewa, adalah juga perak. Pergi. Xiao Yan memotivasi kekuatan jiwa yang besar, secara halus mengendalikan api suci kaki, dan pergi ke tempat terpadat di perampokan.
Kamu bertanggung jawab untuk menghentikan halilintar lain untukku. Perampokan, yang bisa dilakukan orang lain adalah meringankan beban, tetapi langkah sebenarnya masih harus bergantung pada kita. Setelah selesai berbicara, Tian Wangshen melangkah langsung menuju kehampaan di satu langkah, dia langsung tersenyum pada Xiao Yan. Saat berikutnya, sosok itu meledak, langsung digantung ke perampokan perak. Orang ini benar-benar berani. Melihat ini, Xiao Yan tidak berani bersantai, dan dia terus mengirimkan api suci, tetapi pada saat ini, Wang Shen benar-benar tenggelam dalam kesusahan surgawi. Ayo, dengan melemahnya api suci, aku tidak percaya bahwa kamu dapat melakukan apapun padaku dalam bencana ini. Tian Wangshen jatuh ke dalam bencana, dan matanya tiba-tiba tidak bersembunyi, dan dia langsung mengenai perak bencana guntur di langit. Petir. Dalam perampokan perak, gelombang kehancuran seperti gelombang menghantam langsung ke tubuh manusia Raja Surgawi Ginseng. Bum bum bum. Zizi. Suara petir terus terdengar, dan kulit Wang Shen akhirnya menjadi aneh hari itu. Tubuh ini sama sekali bukan manusia sungguhan. Sebuah tanda ketidakberdayaan muncul di sudut mulut Tian Wangshen, dan kemudian tubuh manusia itu tiba-tiba hancur seperti kaca. Dan saat kaki palsu Ginseng Raja Surgawi rusak, Ginseng Raja Surgawi juga mengungkapkan tubuhnya. Apakah ini tubuh Raja Surgawi Ginseng? Xiao Yan memandang Ginseng Raja Surgawi, yang telah dijarah ke dalam perampokan surgawi, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Karena Ginseng Raja Surgawi saat ini telah memusnahkan tubuh manusia secara mengesankan jelas, tubuh manusia yang dimiliki oleh Raja Surgawi Ginseng hanya karena misteri kebun obat langsung berubah menjadi ketiadaan di bawah kekuatan malapetaka yang mengerikan. Xiao Yan hanya bisa melihat bahwa langit ditutupi dengan perak saat ini, dan semburan perak sangat terang, memancarkan bencana mematikan kulit kepala, dan tubuh putih susu perlahan muncul. Tubuh itu adalah bahan obat, dan seluruh tubuhnya seukuran jari, tetapi bentuknya 4 tebal dan 3 tipis, yang dengan sempurna menyembunyikan kekuatan obat besar yang tersembunyi di tubuh putih susu. Itu adalah tubuh Ginseng Tianwang. Tubuh Ginseng Tianwang adalah ginseng sejati. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa ginseng ini adalah rajanya ginseng, meskipun hanya seukuran jari, tetapi energi yang terkandung dalam bentuk 4 tebal dan 3 tipis, tetapi tidak ada yang berani meremehkan, kekuatan ini saja sudah cukup sebanding dengan beberapa kaisar pertempuran manusia puncak. Seluruh tubuh Tianwang Ginseng berwarna putih susu, 4 tebal dan 3 tipis hanya seukuran jari, bentuknya seperti versi mini dari tulang hering, yang cukup misterius. Bum bum bum. Tepat ketika Xiao Yan terkejut, perampokan surgawi perak yang memenuhi langit langsung meluncurkan serangan ke tubuh Tianwang Ginseng. Lagi pula, tidak ada penutup untuk tubuh manusia. Saya khawatir itu merusak kekuatan dapat langsung membunuh Tian Wangshen. Xiao Yan, tolong aku. Tian Wangshen juga tahu bahwa meskipun dia bisa menghadapi bencana ini untuk sementara, dia masih tidak memiliki dorongan hati, karena dia juga tahu bahwa bencana ini tidak ada habisnya. Jika Anda menyambut diri sendiri, saya khawatir itu hanya akan berakhir dalam kegagalan. Huoxin Tianyan, pergi. Melihat ini, Xiao Yan mengerutkan kening, tetapi dia tidak berani ragu, kekuatan jiwa besar itu menangkap lokasi bencana perak kapan saja. Setelah Tian Wangshen berbicara, nyala api kaki yang cerah tiba-tiba menyapu jauh ke langit. Bum bum bum. Ketika perampokan perak hendak menyerang tubuh Tianwang Ginseng, kekuatan Fire Heart Tianyan baru saja muncul di saat yang tepat, dan langsung melawannya. Sabu-sabu. Namun, Xiao Yan tidak lengah, karena dia tahu ini baru permulaan. Puff. Ini benar-benar menakutkan. Xiao Yan menerima pukulan bencana untuk waktu yang singkat, dan tiba-tiba seteguk darah menyembur keluar dari sudut mulutnya. Xiao Yan diam-diam terkejut dengan konfrontasi yang tampaknya biasa barusan. Bencana ini terlalu kuat, jauh dari mampu menanganinya sekarang. Sepertinya kekuatan anak ini terlalu lemah untuk sepenuhnya memanfaatkan kekuatan api suci. Malapetaka ini sulit untuk dihadapi. Tubuh Tian Wangshen perlahan berpikir. Meskipun serangan perampokan tadi adalah tirani, itu hanya di awal. Jika Xiao Yan tidak bisa menahan serangan yang begitu lemah, maka bencana berikutnya adalah. Jangan khawatir, aku baik-baik saja, datang lagi. Xiao Yan menyekanya. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya dan membuka mulutnya. Oke, Tian Wangshen mendengar kata-kata itu, dan tiba-tiba memiliki pandangan baru tentang Xiao Yan yang berdarah. Bangun. Saat berikutnya Xiao Xiao,
boneka iblis emas dipanggil secara langsung. Baru saja, alasan mengapa Xiao Yan memuntahkan darah karena keterkejutan perampokan surgawi bukanlah apa yang dilihat Tian Wangshen, dan Xiao Yan, mengandalkan kekuatan api suci, diam-diam menyerap sedikit pun jejak perampokan surgawi, dan segera mengubahnya menjadi itu diserap oleh boneka setan emas di tubuhnya sendiri. Pada awalnya, Xiao Yan benar-benar takut bahwa boneka setan emas tidak tahan, tetapi saat berikutnya, setelah Xiao Yan Shengyan secara langsung melemahkan kekuatan kesengsaraan surgawi, kekuatan itu benar-benar diserap oleh boneka setan emas. Menemukan adegan yang mengejutkan ini, meskipun Xiao Yan sedikit memuntahkan darah karena kerusuhan yang disebabkan oleh penyerapan kekuatan perampokan surgawi oleh iblis emas, Xiao Yan sangat senang. Dengan kekuatan perampokan, saya khawatir boneka setan emas dapat berevolusi. Boneka monster emas saat ini sudah cukup kuat untuk menghadapi tahap tengah Kaisar Bintang 7 Dou, jika sedang dimurnikan, saya khawatir itu cukup untuk menghadapi tahap terakhir Kaisar Bintang 7 Dou atau bahkan lebih kuat. Memikirkan hal ini, Xiao Yan merasa sedikit tergerak. Ayo pergi. Setelah memanggil boneka setan emas untuk waktu yang singkat, Xiao Yan memberikan instruksi langsung kepada boneka setan emas, dan kemudian tanpa ragu-ragu, dia bergegas keluar dari penghalang dan berkumpul menuju kesengsaraan surgawi yang menakutkan. Orang ini, apakah dia gila? Tian Wangshen merasakan tindakan Xiao Yan, dan segera menjadi bingung. Kekuatan perampokan ini, jelas, takut akan kekuatan puncak kaisar, bahkan jika Xiao Yan memiliki api suci, kekuatannya terlalu lemah, dan dia masih akan dibunuh oleh perampokan dalam sekejap. Xiao Yan, cepat keluar, kekuatan bencana ini terlalu menakutkan, itu jelas bukan sesuatu yang bisa kamu tangani sekarang, kata Tian Wangshen buru-buru. Senior, jangan khawatir, saya bebas mengambil tindakan balasan. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia dan Jin Yaopup datang ke malapetaka. Ini adalah tempat paling padat dalam perampokan, kekuatan perampokan adalah yang paling terkonsentrasi, tetapi tidak diragukan lagi ini adalah tempat yang paling berbahaya. Boneka. Pada saat berikutnya, Tian Wangshen juga sepertinya merasakan boneka iblis emas yang tidak bergerak di samping Xiao Yan, dan segera berbicara. Mengandalkan persepsi Raja Surgawi Ginseng, dapat ditemukan bahwa boneka iblis emas ini tidak memiliki kekuatan dan tidak memiliki kekuatan hidup, tetapi kekuatan otot yang kuat mungkin tidak dapat menghadapi beberapa kaisar pertempuran bintang 7 tingkat menengah. Dan dalam boneka ini, tampaknya ada sedikit fluktuasi dalam kekuatan Guntur, seolah-olah orang ini menelan Guntur. Apa yang sedang dilakukan orang ini? Tian Wangshen bertanya-tanya. Mari kita mulai. Senior, tolong keluarkan kekuatan bencana yang paling kuat, dan kami akan menghancurkannya dengan satu pukulan. Xiao Yan tersenyum perlahan. Namun, di tubuh Xiao Yan dan Jin Yaopup, ada lapisan kekuatan api suci yang sangat tebal. Dan murid emas dari boneka iblis emas menatap dengan rakus pada kekuatan surga yang berkedip-kedip di sekitarnya. Bahkan jika boneka setan emas tidak sadar, tetapi karena naluri, dia tahu bahwa selama dia melahap Guntur ini, itu pasti akan sangat bermanfaat baginya. Anak baik, karena kamu berani menjadi gila, maka aku akan menemanimu menjadi gila. Tian Wangshen tidak tahu mengapa dia percaya pada Xiao Yan, jadi dia berhenti berbicara, dan di dalam tubuhnya, kekuatan putih susu muncul. Tiba-tiba naik ke langit, dan kemudian langsung menuju ke kedalaman perampokan perak. Bum bum bum. Dengan Raja Surgawi Ginseng melakukan ini, seluruh langit bergetar hebat, seolah-olah sesuatu yang menakutkan akan segera lahir. Perampok. Kematian. Setelah beberapa saat, dalam perampokan perak, guntur perak yang tak terhitung jumlahnya menghilang seketika, dan kemudian mengembun bersama dan berubah menjadi tubuh yang agak luar biasa. Tubuhnya sangat besar dan menakutkan. Guntur yang mengalir sekitar, tidak bisa melihat wajah apapun, tapi sosok itu dipenuhi dengan gelombang kematian. Mati. Tepat ketika kata terakhir jatuh, tubuh yang diselimuti guntur mengangkat telapak tangan tua itu dan menepuk tempat di mana tubuh Raja Surgawi Ginseng berada. 8,1 Zhong Wen Wang Wo, Hi, 8, M. Pada waktu itu, di sekitar Raja Langit Ginseng, ruang runtuh, dan kekuatan kehancuran yang tak terhitung jumlahnya muncul. Bum bum bum. Pada saat berikutnya, petir perak yang menakjubkan memisahkan diri dari sosok petir perak, dan kemudian bersiul menuju lokasi Ginseng Tianwang. Cepat, secepat kilat. Kemudian, itu adalah kekuatan bencana terakhir, dan tidak diragukan lagi yang paling tirani.
Untuk lulus, untuk hidup. Jika Anda gagal, Anda akan mati. Bum bum bum. Guntur perak baru saja mendarat tidak jauh dari tubuh Tianwang Ginseng, dan tiba-tiba boneka iblis emas itu mengamuk. Sabu-sabu. Pada saat ini, boneka iblis emas bersinar dengan kekuatan api suci berwarna kaki, dan di dalam tubuh itu, ada juga aura kuno, dan pupilnya memancarkan warna emas yang sangat cerah. Sangat kuat, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Dengan persepsi jiwanya yang luar biasa, Xiao Yan dapat mengetahui bahwa kekuatan perampokan terakhir barusan, saya khawatir pembangkit tenaga listrik yang bermartabat dan semi-abadi akan langsung berubah menjadi ketiadaan, belum lagi kaisar pertempuran bintang 6-nya adalah lengkap atau boneka setan emas. Kamu mundur. Jika aku ingin berubah menjadi manusia, aku harus marah dengan malapetaka ini, tetapi setelah penempaan, malapetaka akhirnya akan bergantung padamu. Tian Wangsen berkata dengan lemah. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dan segera memanggil boneka setan emas. Bagaimanapun, kengerian bencana ini, jika boneka setan emas keluar seperti ini, itu mungkin akan dikalahkan dalam sekejap. Terlebih lagi, jika kekuatan malapetaka yang kuat ini disempurnakan oleh Raja Surgawi Ginseng, Xiao Yan memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk boneka setan emas untuk menyerapnya. Bum bum bum. Kekuatan perampokan perak itu seperti naga perak, bersiul ke tubuh Raja Ginseng surga. Meskipun tubuhnya sangat kuat, Xiao Yan tahu bahwa naga kesengsaraan surgawi tidak memiliki banyak kebijaksanaan. Dengan dampak berat dari naga perak kesengsaraan surgawi pada tubuh Raja Ginseng surgawi, tubuh Raja Ginseng tiba-tiba meledak menjadi cahaya putih susu hari itu. Cahaya putih susu ini melemahkan kekuatan banyak naga perak. Ginseng sangat menyakitkan. 8,1, Zhongwen Wang Wo, Hi, 8, M. Ah! Jeritan bergema di langit, Xiao Yan mendengar teriakan itu, dan kelopak matanya bergetar hebat, dia tahu itu di sekitar Raja Surgawi Ginseng, ladang ranjau yang mematikan telah dibentuk oleh naga kesengsaraan surgawi, dan baik dia maupun boneka setan emas tidak berani masuk dengan gegabah. Kita hanya bisa mengandalkannya sekarang, dan kita hanya bisa menunggu dan melihat bagaimana perubahannya. Xiao Yan berkata tak berdaya, tapi Xiao Yan bisa merasakan bahwa dengan Raja Surgawi Ginseng yang begitu marah oleh kekuatan kesengsaraan surgawi, surgawi Raja Tubuh dan Jiwa Ginseng Putih Susu bahkan telah mengalami sedikit transformasi, dan transformasi ini telah berkembang menuju penampilan manusia. Kekuatan bencana ini misterius, dan saya tidak pernah berpikir itu akan memiliki efek seperti itu. Xiao Yan selesai berbicara, tidak berbicara, tetapi diam-diam menunggu kesempatan. Kesempatan ini tidak hanya untuk membantu Raja Surgawi Ginseng, tetapi juga untuk mengembangkan boneka setan emasnya. Bahan terbaik, jadi Xiao Yan pasti tidak akan melepaskan kekuatan bencana. Kekuatan malapetaka ini telah berkurang begitu banyak. Seharusnya ada hubungannya dengan kebun obat ini. Mu Yingying, yang berdiri di samping pesona, tiba-tiba berkata. Mu Yingying sangat jelas tentang malapetaka. Bencana apapun puluhan kali lebih menakutkan daripada yang sekarang. Alasan mengapa malapetaka hari ini Raja Ginseng sangat lemah adalah karena misteri kebun obat telah menyembunyikan sebagian besar kekuatan malapetaka. Jika tidak, bahkan jika Anda mengumpulkan kekuatan dua api suci, saya khawatir akan sangat sulit untuk menangani malapetaka. Bagaimanapun, kekuatan dua api suci mereka terlalu lemah. Bajingan. Ginseng Raja Surgawi terkena kekuatan kesengsaraan surgawi, dan kekuatan Raja Surgawi Ginseng tampaknya tidak terkendali dan mengalir langsung ke organ-organ internal surgawi. Raja Ginseng. Pada awalnya, kekuatan bencana membawa gelombang kehancuran. Apapun yang melewati tubuh Raja Ginseng dihancurkan. Namun, dengan perbedaan kekuatan obat Raja Ginseng, hal-hal yang dihancurkan itu menghilang secara tidak jelas. Lahir di dalam tubuh, dan di bawah kecemerlangan kekuatan malapetaka, organ-organ tubuh menjadi lebih kuat. Gulu-gulu. Setelah beberapa saat, cahaya putih susu tiba-tiba terlepas dari naga perak di Raja Ginseng, dan kemudian langsung menuju tubuh Raja Ginseng, membentuk prototipe manusia persis seperti Xiao Yan dan yang lainnya. Aku tidak menyangka orang ini begitu bertekad. Melihat ini, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Sampai saat ini, Xiao Yan juga tahu bahwa langkah pertama Tianwang Ginseng berhasil. Ia berhasil melawan kekuatan malapetaka, dan melahirkan prototipe manusia. Dengan prototipe tubuh manusia ini, hal berikutnya sulit, tetapi selalu ada peluang untuk bertahan hidup.
Bersiaplah untuk mengambil tindakan. Xiao Yan berkata dengan dingin, dan kemudian auranya melonjak, jelas menggunakan 3 transformasi misterius dari Skyfire. Pada saat ini, Xiao Yan sendiri tidak bisa mengendalikan sebanyak itu, dia dan Jin Yaopup sama-sama berada di tengah bencana ini. Jika sesuatu terjadi pada Raja Surgawi, saya khawatir mereka berdua tidak akan berakhir dengan baik. Xiao Yan, tolong aku. Saat berikutnya, tepat setelah Xiao Yan dan mereka berdua meningkatkan kekuatan mereka secara ekstrim, sudut mulut prototipe manusia putih susu Wang Shen hari itu bergerak sedikit dan berkata, alasan mengapa Ginseng Tianwang dapat mengambil alih kekuatan kehancuran yang mengerikan dari kekuatan surga adalah karena Ginseng Tianwang menggunakan kekuatan sumbernya sendiri, yang merupakan kekuatan besar bahan obat Ginseng Tianwang. Namun, bahkan jika itu adalah kekuatan ramuan obat besar, hanya untuk menghadapi kekuatan bencana dan menyingkat langkah pertama dari bentuk embrio manusia akan menyebabkan dia kehilangan besar, dan sekarang dia hanya bisa menggantungkan harapannya pada Xiao Yan. Kekuatan bencana ini telah banyak dilemahkan oleh saya sekarang, tetapi saya juga berada di titik di mana lampu itu habis. Selanjutnya, saya akan mengandalkan Anda. Prototipe manusia putih susu Tianwang Shen berkata perlahan, dan suaranya penuh kelemahan. Jangan khawatir, selanjutnya, serahkan padaku. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia mengabaikan respons Raja Surgawi Ginseng, dan masuk dengan boneka setan emas, memblokirnya tiba-tiba di depan Ginseng Raja Surgawi. Ho ho ho, naga perak kesengsaraan surgawi tampaknya telah ditantang, dan berteriak beberapa kali di langit, lalu menatap Xiao Yan dengan ganas. Binatang, belum mati. Xiao Yan mendengus dingin ketika dia melihat ini, dan kemudian tiba-tiba mengangkat telapak tangannya yang ditutupi dengan api yang menyilaukan dan menamparkan naga itu. Bum bum bum. Serangan menakutkan Xiao Yan dicampur dengan kekuatan api suci, tapi begitulah, naga raksasa itu tampak menghina hari itu, dan dia membuka mulutnya secara langsung, dan kemudian serangan Xiao Yan langsung ditelan. Orang baik, ketika Xiao Yan melihat ini, dia tidak hanya tidak panik, tetapi sebaliknya, dia dipenuhi dengan kegembiraan. Xiao Yan tahu bahwa jika dia ingin menggunakan kekuatannya sendiri untuk benar-benar membunuh naga raksasa bencana ini, tidak diragukan lagi itu akan menjadi mimpi orang bodoh. Tapi meskipun dia tidak bisa membunuhnya, masih mungkin untuk membiarkannya meledak, inilah sebabnya Xiao Yan ingin naga raksasa itu melahap apinya sendiri. Apinya sendiri berada di bawah kendalinya sendiri. Selama pikirannya bergerak, itu akan meledak di tubuh naga. Dengan kekuatan penghancur seperti itu, Xiao Yan memiliki keyakinan mutlak untuk membunuh naga itu. Itu tidak cukup. Xiao Yan menatap naga perampok itu, dan menemukan bahwa apinya memang muncul di tubuhnya, tetapi dia tidak berani mengendurkan kewaspadaannya, dan hanya bergumam dengan suara rendah. Boneka setan emas, pergi. Saat berikutnya, tepat ketika naga kesengsaraan surgawi hendak menyerang, Xiao Yan berkata langsung kepada boneka setan emas di sampingnya. Begitu kata-kata itu jatuh, boneka iblis emas itu segera dibungkus dengan kekuatan api suci kaki, tanpa ragu-ragu, langsung menghadap naga perampok. Naga kesengsaraan surgawi baru saja mengangkat cakarnya dan menamparkan boneka setan emas terbang, tetapi tiba-tiba boneka setan emas berada 5 meter darinya, dan ruang di sekitarnya tiba-tiba melonjak. Itu muncul langsung di tubuh naga kesengsaraan surgawi. Formasi teleportasi luar angkasa sangat berguna. Xiao Yan selesai berbicara, senyum muncul di sudut mulutnya, tetapi sebelum naga perampok itu bisa bereaksi hari itu, Xiao Yan berteriak keras di saat berikutnya. Beri aku ledakan. Tawa liar bergema di ruang ini. Ledakan aku. Saat suara panik Xiao Yan muncul, di langit, kekuatan guntur dan bencana yang semula penuh bencana berubah menjadi jejak api dengan suhu yang sangat panas. Dan di tubuh naga perampok hari itu, jika berkedip tidak normal. Di tubuh naga, tidak hanya api suci kuning kaki, tetapi juga 23 jenis api yang berbeda milik Xiao Yan bergabung menjadi api kaisar. Kekuatan begitu banyak api meledak di tubuh naga raksasa, dan pemandangannya menghancurkan bumi. Apa itu? Tidak lama kemudian sosok Wang Xie dan Guni dikejutkan oleh pemandangan yang tiba-tiba ini, dan mereka segera menemukan perubahan di langit. Fluktuasi ini, 10.000 tahun keajaiban surga dan bumi melampaui bencana. Mata Wang Xie sangat tajam, dan dia mengungkapkan rahasianya dalam sekejap. Tidak mungkin, kata Guni tak percaya saat mendengar kata-kata itu. Aku pernah melihatnya di buku-buku kuno, aku tidak bisa salah.
Keajaiban surga dan bumi pada tingkat 10.000 tahun sebanding dengan ramuan ajaib hidup dan mati. Jika Anda mendapatkannya, saya khawatir. Setelah Wang Xie selesai berbicara, ada jejak keserakahan di sudut mulutnya. Jangan terlalu senang. Xiao Yan dan beberapa orang dalam formasi, dan formasi ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan kekuatan perampokan. Saya khawatir, kata Guni waspada. Hahaha, kita seperti ini. Wang Ken mendengar kata-kata itu dan tersenyum. Ini benar-benar berbahaya, tapi aku menyukainya. Goni mendengarkan kata-kata Wang Xie, dan segera menunjukkan senyum aneh. Xiao Yan, biarkan kamu menjadi kuat, aku khawatir kamu hanya satu orang, dan keduanya berada di level Kaisar Bintang 7 Dou, jadi mereka pasti tidak akan takut pada Xiao Yan. Dalam hal ini, bukankah indah duduk dan menuai keuntungan dari seorang nelayan? Sungguh fluktuasi yang menakutkan, kekuatan nyala api ini adalah Xiao Yan. Mu Feng dan yang lainnya juga menuju ke arah Xiao Yan. Namun, setelah melihat bencana aneh dan api di langit, ekspresi kedua putri Wudu dan Lin Zu sedikit berubah. Terlalu kuat, ini adalah pikiran pertama di benak kedua gadis itu. Kedua putri mereka berasal dari sekte racun, jadi tentu saja mereka tahu tentang fluktuasi kesengsaraan surga dan bumi. Namun, Xiao Yan benar-benar menggunakan kekuatan bintang 6 Dou di Konsumate untuk membantu orang lain selamat dari malapetaka, yang tidak jauh berbeda dengan mengirim kematian. Ayo pergi. Pada saat berikutnya, Wudu tidak ragu-ragu, dia juga takut segalanya akan berubah, dan kemudian kecepatan mereka bertiga meroket. Di sisi Xiuqi, setelah melihat perubahan di langit barusan, seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi tidak sehat. Xiao Yan, jika sesuatu terjadi pada Yueru, aku harus membuatmu gelisah tentang Burning Incense Pavilion. Setelah Xiuqi selesai berbicara, kecepatannya meroket, jelas dia merasakan beberapa informasi lain dari bencana dan api. Yueru dan Xiao Yan bersama, jika Xiao Yan seperti ini, aku khawatir Yueru pasti akan terpengaruh. Meskipun Yueru memiliki rune warisan, kekuatannya sendiri hanyalah kesempurnaan Kaisar Dou Bintang 5. Menghadapi hal semacam ini yang cukup untuk diatasi oleh pembangkit tenaga listrik setengah abadi, saya khawatir. Bum bum bum. Di langit, dengan minuman peledak Xiao Yan, murid naga raksasa tiba-tiba menjadi ketakutan hari itu, dan kemudian saat berikutnya, riak api seperti bom atom, berpusat pada naga raksasa, yang dipancarkan dalam sekejap. Xiao Yan, sangat kuat. Yueru dan Mu Yingying berada di penghalang, tetapi meskipun demikian, mereka bisa merasakan betapa kuatnya gelombang yang diciptakan oleh ledakan itu. Bum bum bum. Naga bencana langsung berubah menjadi api penghancur yang tak terhitung jumlahnya yang berfluktuasi di langit. Fluktuasi yang mengerikan menyebabkan ruang di atas taman obat runtuh sedikit. Pada saat ini, seluruh taman obat dipenuhi dengan bau kematian. Anak baik, Tian Wangshen tersenyum. Menghancurkan naga raksasa bencana, langkah selanjutnya adalah mengambil alih fluktuasi yang mengerikan ini, maka bencana ini juga merupakan akhir yang sempurna. Boneka setan emas. Setelah Xiao Yan menyelesaikan semua ini, napas di sekujur tubuhnya terasa lesu, tetapi dia tidak punya waktu untuk berpikir, dan kemudian dia berteriak keras, karena Xiao Yan tahu bahwa jika kekuatan penghancur yang mengerikan ini tidak bisa dipertahankan, aku takut semuanya akan sia-sia. Sedot untukku. Xiao Yan berteriak keras, dan kemudian riak api yang menyilaukan termasuk perampokan surgawi, dan semuanya menuju boneka iblis emas. Pada saat ini, murid-murid Jin Yaopup sangat bermartabat, dan bahkan jika kekuatan malapetaka ini dilemahkan oleh Raja Langit Ginseng, agak sulit bagi Jin Yaopup untuk menyerapnya. Sabu-sabu. Setelah beberapa saat, nyala api dari boneka iblis emas berubah menjadi pusaran indah yang tak berdasar, dan kekuatan bencana dihirup tanpa jejak. Bang bang bang. Kekuatan perampokan perak baru saja diserap oleh iblis emas, dan tepat di atas tubuh iblis emas, cahaya keemasan memancarkan cahaya yang menyilaukan, terus-menerus melawan perampokan perak. Kamu harus bertahan. Pada saat ini, Xiao tidak bisa membantu Jin Yaopup, jadi dia hanya bisa berdoa dalam hati. Pada saat ini, boneka iblis emas berubah menjadi pusaran yang indah, menyerap kekuatan bencana terus-menerus. Dengan penyerapan kekuatan bencana yang begitu kuat, Xiao Yan samar-samar dapat menemukan bahwa kekuatan boneka iblis emas juga terus-menerus meningkat. Guru, setelah beberapa napas, tubuh emas dari boneka setan emas benar-benar menjadi sedikit transparan,
dan bahkan otot-otot di seluruh tubuhnya meledak ke berbagai tingkat, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Sangat kuat. Melihat ini, Xiao Yan segera tahu bahwa wayang setan emas telah mencapai batas penyerapan saat ini. Jika terus menyerap, saya takut. Kembalilah. Xiao Yan ragu-ragu sejenak, tetapi masih berbicara. Sekarang boneka setan emas telah mencapai batasnya, secara alami, kekuatan bencana ini hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Ketika Xiao Yan baru saja mendesak kekuatan api suci untuk memulai, jejak informasi datang dari boneka setan emas. Keluar dari tubuh. Aku bisa. 3 kata pendek itu mengejutkan Xiao Yan. Tentu saja, 3 kata ini bukan yang dikatakan Jin Yao Piao, tetapi pesan dari murid emas Jin Yao Pup. Berdasarkan pemahaman Xiao Yan tentang Jin Yao Pup, itu pasti 3 kata ini. Mengisap. Setelah beberapa saat, seluruh tubuh boneka iblis emas tiba-tiba meledak dengan kekuatan api suci, dan di bawah kesengsaraan surgawi yang sangat kuat, di bawah pembakaran kekuatan api suci, semuanya diserap oleh iblis emas, boneka. Orang baik. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika melihat ini. Sabu-sabu. Jin Yao Pup menyerap semua kekuatan bencana, dan kemudian tubuh emas itu hanya samar-samar ditutupi dengan lapisan hitam dan putih. Hitam adalah kekuatan kematian yang diserap dari instrumen kedua mata air kehidupan dan kematian, dan perak ini, tidak dapat disangkal, secara alami adalah kekuatan bencana ini. Terima kasih. Dengan resolusi penuh dari kekuatan bencana, tubuh Raja Ginseng tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang menyilaukan hari itu, dan kemudian kilat berwarna tiba-tiba menerobos langit dari langit, dan langsung jatuh ke langit, tubuh manusia putih susu Raja Ginseng tengah. Saat berikutnya, tubuh manusia putih susu Raja Surgawi Ginseng perlahan mengembun, dan dalam waktu singkat, itu benar-benar berubah menjadi manusia. Pada saat ini, jiwa Ginseng Tianwang benar-benar terlepas dari bahan obat dan berubah menjadi manusia nyata. Hanya saja pada tubuh Raja Ginseng hari itu, pola putih yang tidak mencolok perlahan terbentuk. Bersama, ini adalah simbol melangkah ke 10.000 tahun. Berhasil. Mu Yingying membuka mulutnya sedikit ketika dia melihat adegan ini. Berhasil. Yueru dan Mu Yingying terkejut, dan kemudian berkata kepada Xiao Yan di atas langit. Setiap gerakan Xiao Yan barusan mempengaruhi hati kedua gadis itu, terutama ketika kekuatan bencana diledakkan di akhir. Kedua gadis itu sangat khawatir, tapi untungnya tidak ada bahaya, jika tidak kedua gadis itu harus mengambil tindakan. Selain itu, kekuatan bencana yang mengerikan itu sebenarnya diambil alih oleh Xiao Yan. Meskipun ini sangat tergantung pada bantuan Raja Surgawi Ginseng dan boneka setan emas, yang dapat menyangkal bahwa tanpa keberanian dan kehati-hatian Xiao Yan, dia berhasil dengan baik. Haha, terima kasih banyak. Raja Surgawi Sen yang tampak seperti manusia segera mengepalkan tinjunya ke arah Xiao Yan, tetapi gerakannya kaku, jelas karena dia baru saja menguasai tubuh ini dan belum terbiasa. Lalu, apa yang aku janjikan padamu? Saat berikutnya, Tian Wangshen melemparkan tubuhnya langsung ke Xiao Yan. Dia tahu bahwa jika bukan karena Xiao Yan, dia akan benar-benar jatuh ke dalam malapetaka terakhir. Hehe, melihat ini, Xiao Yan tidak ragu untuk mengambil alih Wang Shen hari itu. Raja Surgawi Ginseng baru saja dimulai, dan energi khusus dari hati tiba-tiba muncul darinya. Rao sedikit terkejut dengan kekuatan Xiao Yan. Jika Raja Ginseng juga dipecahkan hari ini, leluhur kebangkitan hampir merupakan bahan obat terakhir. Cangkong Lu. Tapi hal ini membuat sakit kepala. Xiao Yan dengan hati-hati menyingkirkan Raja Ginseng, dan kemudian berpikir dalam hati. Menurut informasi yang Xiao Yan ketahui sekarang, aku khawatir Changlong Lu ini tidak akan muncul di dunia manusia, jadi Xiao Yan tidak bisa diminta untuk menemukannya di klan naga. Ada terlalu banyak orang kuat di klan naga, saya khawatir masa lalu Xiao Yan saat ini seperti mengirimnya ke kematian. Ayo turun dulu, kita telah menyebabkan terlalu banyak gerakan di sini, aku khawatir itu akan menarik banyak manusia yang didambakan, kata Tian Wangshen. Kamu bisa dianggap sebagai manusia sejati sekarang. Xiao Yan dan Tian Wangshen turun sedikit ke dalam penghalang, kata Xiao Yan sambil tersenyum. Betulkah? Namun, kekuatannya juga turun ke tingkat tahap awal Kaisar Dou Bintang 1. Setelah Tian Wangshen selesai berbicara, sudut mulutnya memang penuh kegembiraan. Meskipun kekuatan manusia yang dikonversi langsung turun dari puncak Kaisar Dou ke Kaisar Dou Bintang 1, Tian Wangshen tidak banyak bicara,
Karena dia tahu bahwa jika dia tidak berubah menjadi manusia, saya khawatir dia tidak akan melakukannya. Selamat dari bencana kedua. Bencana pertama ini saja membuatnya sangat malu, dan beberapa hal berikut bisa langsung membunuhnya. Selamat, karena kamu manusia, kamu pasti membutuhkan nama manusia, jadi kamu tidak bisa terus memanggil Raja Surga. Yueru berkata sambil tersenyum. Hahaha, memang, biarkan aku memikirkannya. Lebih baik menyebutnya Tianshen. Tubuhku adalah Tian Wangshen, dan sekarang aku telah berubah menjadi manusia, menghilangkan kata raja. Tian Wangshen tertawa. Baiklah, kalau begitu aku akan memanggilmu Tianshen. Xiao Yan tiba-tiba tersenyum ketika mendengar ini. Ya, Tianshen tersenyum senang. Jika Anda berubah menjadi manusia, Anda akan dapat melihat keindahan dunia manusia, dan Anda tidak perlu khawatir tentang malapetaka sepanjang hari. 8,1, Zhongwen Wang Ou, Hi, 8M. Apakah bonekamu baik-baik saja? Kata Tianshen tiba-tiba setelah beberapa saat. Tidak apa-apa. Xiao Yan mendengar kata-kata itu. Wei Wei menjawab, tidak apa-apa. Tianjian Xiao Yan berkata tidak apa-apa, dan kemudian dia merasa nyaman. Dia tahu bahwa harga pembuatan pemurnian boneka yang kuat cukup tinggi. Jika ada kerugian, Tianshen secara alami akan menggantikan Xiao Yan. Karena kebun obat sudah selesai, mari kita cari yang lain dan pergi ke Istana Kristal Ungu dulu. Di mana tujuan akhirnya? Xiao Yan berkata sambil tersenyum. Apakah itu Istana Kristal Ungu? Meskipun saya tahu beberapa hal di dalamnya, tetapi sekarang setelah kekuatan saya menurun, saya khawatir saya hanya bisa mengandalkan Anda. Tianshen berkata dengan waspada, menghadap Istana Kristal Ungu, meskipun itu sekuat Tianshen, cukup takut. Xiao Yan tahu situasi Tianshen untuk waktu yang lama dan segera berkata. Penghalang ini cukup kokoh. Xiao Yan bercanda berkata, Xiao Yan menyadari bahwa dia tidak bisa membuka penghalang dengan kekuatannya sendiri, dan segera berkata. Namun, Xiao Yan dalam indera persepsi, tetapi dia tahu bahwa dua orang yang mengikutinya masih di luar. Segera, prasasti inti kehidupan ilahi Dini Gong Wan terus memancarkan jejak kekuatan spiritual, jelas mengatur sesuatu. Hei, ini terpecahkan, kata Tianshen sambil tersenyum setelah mendengar kata-kata itu. Bubarkan. Setelah pembukaan Tianshen, penghalang segera menghilang, mengungkapkan Xiao Yan dan beberapa lainnya. Ayo pergi. Xiao Yan baru saja berkata, tapi dia melihat dua sosok secepat embusan angin. Hei, Broter Xiao Yan, jangan terburu-buru. Fluktuasi barusan tampaknya disebabkan oleh kesengsaraan keajaiban dunia. Saya ingin tahu apakah Broter Xiao Yan melihatnya. Wang Xie dan Guni juga muncul, menghentikan jalan Xiao Yan dan kemudian membuka mulutnya. Orang-orang dari Solomon dan 10.000 sekte racun. Yueru sedikit terkejut ketika dia melihat ini, karena dilihat dari nafas keduanya, jelas bahwa kekuatan keduanya tidak lemah. Kekuatan Guni telah mencapai tahap awal dari Kaisar Bintang 7 Dou, dan perilaku rendah Salomo mungkin sangat sulit untuk dihadapi. Perilaku Sekte Wandu sangat aneh, dan kekuatan Wang Xie juga telah mencapai tahap tengah Kaisar Dou Bintang 7. Kedua orang kuat ini segera membuat Yueru ketakutan. Akhirnya tidak tahan lagi, Xiao Yan sepertinya sudah lama tahu bahwa keduanya mengikutinya, jadi dia berbicara sedikit, suaranya sangat datar. Kamu sudah tahu itu, kata Guni segera setelah melihat ini. Aku tahu itu sejak kamu memasuki kebun obat. Xiao Yan tersenyum perlahan. Jadi bagaimana jika kamu tahu? Sekarang kamu terpisah dari sekte racun dan orang-orang di Paviliun Wanhua, bahkan jika kamu kuat, aku khawatir hari ini tidak akan lolos dari nasib buruk. Wang Xie tampak meremehkan, Kaisar di panggung tengah tidak akan takut dengan kekuatan sempurna Kaisar Bintang 6 Xiao Yan. Itu benar, namun, jika saya mengatakan bahwa saya sengaja berpisah dari mereka, hanya untuk memancing kalian berdua keluar, saya khawatir Anda tidak akan percaya. Kata Xiao Yan dengan sedikit tersenyum, ada lengkungan berbahaya di sudut mulutnya. Hahaha, Xiao Yan, aku menghormatimu sebagai seorang pria, tetapi kamu tidak takut untuk menjentikkan lidahmu ketika berbicara. Kekuatan Kaisar Dou Kaisar Bintang 6-mu, dan kamu memiliki dua beban, apakah kamu mencoba untuk bertarung? Kami bukan udang kecil, kata Wang Xie sambil tersenyum. Itu wajar. Bagaimana mungkin murid Salomo yang luar biasa dan 10.000 sekte racun menjadi orang biasa? Namun, kamu harus meremehkanku terlalu banyak.
Setelah Xiao Yan selesai berbicara, ruang di sekitarnya tiba-tiba mengalir sedikit, gelombang api yang menghanguskan langsung membungkus semua orang. Formasi. Pada saat berikutnya, Wang Xie menemukan sesuatu dan berkata dengan terkejut. Mereka pergi. Guni juga waspada, dan kemudian melihat sekeliling, tetapi menemukan bahwa tempat itu sudah berubah. Kita harus terjebak dalam formasi oleh Xiao Yan sekarang. Sial, aku lupa bahwa master formasi pertempuran pertama Xuantian datang dari paviliun dupa pembakaran mereka. Setelah Wang Xie selesai berbicara, dia dan Guni menjadi waspada pada saat yang sama, karena formasi ini penuh dengan kekuatan api yang berbahaya. Xiao Yan ini benar-benar pemberani. Wang Xie dan Guni langsung berkata ketika mereka berada dalam formasi api Xiao Yan. Dapat dikenal sebagai seorang jenius yang belum pernah ditemui oleh seluruh Burning Incense Pavilion dalam ribuan tahun, dia pasti memiliki harga dirinya. Guni juga berkata, "Sekarang, mari kita pikirkan bagaimana menguraikan formasi ini," kata Guni. "Saya sangat bingung tentang cara bermain, jadi saya khawatir saya tidak dapat membantu Anda." Wang Xie menggelengkan kepalanya. Formasi itu sebenarnya sederhana. Formasi itu setara dengan lapangan kecil. Selama inti formasi itu rusak, formasi itu akan mengalahkan diri sendiri. Guni tertawa. "Inti dari formasi, di mana benda itu?" tanya Wang Xie. "Tunggu aku untuk mencarinya." Guni selesai berbicara, energi Qian memancar dari tubuhnya, dan kemudian dia menyelidiki ruang panas ini. Ruang di mana Wang Xie dan Guni berada saat ini memang formasi yang diringkas oleh Xiao Yan menggunakan prasasti inti dari gerakan ilahi. Formasi itu disebut formasi api naga ganda, yang diam-diam diserahkan Zhu Jin kepada Xiao Yan sebelum Xiao Yan pergi. Jangan remehkan formasi ini. Pangkat formasi ini saja sudah cukup untuk menjebak pusat kekuatan Kaisar Dou Bintang 7, dan api yang digunakan oleh Xiao Yan bahkan lebih menakutkan. Saya khawatir dia tidak akan takut untuk berurusan dengan beberapa Kaisar Dou Bintang 7 yang kuat. Apa itu? Awalnya Wang Xie tidak mengerti bahwa ada nyala api yang berjarak puluhan meter dari mereka berdua, tetapi saat berikutnya, pupil matanya terbuka lebar. Api macam apa itu? Itu jelas naga api. Naga api itu diselimuti warna-warna yang indah, jika kamu menghitungnya dengan cermat, kamu pasti akan tahu bahwa ada sebanyak 23 jenis. Naga api ini diringkas oleh Kaisar Xiao Yan. Kembalilah. Wang Xie tidak bisa menahan diri untuk tidak memanggil Guni yang melihat sekeliling. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Wang Xie benar-benar merasakan krisis yang sangat samar dari naga api. Rasa penindasan itu sangat tirani, dan tampaknya bahkan bernapas pun menjadi berat. Ada apa? Guni baru saja keluar beberapa langkah, dan langsung ketakutan oleh suara Wang Xie, lalu bertanya pada Wang Xie dengan cemberut. "Ada sesuatu di depanmu," teriak Wang Xie. Kemudian Wang Xie tidak bisa menahannya ketika dia melihat bahwa Guni tidak menemukannya, kekuatan kehidupan yang mempesona mengembun dan menyerang tepat di belakang Guni. Dan Guni sedang berkonsentrasi untuk menemukan inti dari formasi, jadi tentu saja dia tidak memperhatikan naga api, dia hanya melihat Wang Xie menyerang dirinya sendiri dengan hebat, dan berkata dengan marah, "Yah, kamu Wang Xie, kamu sebenarnya adalah bajingan yang makan, luar dan dalam." Begitu suara itu jatuh, Guni ingin melakukannya, tapi tak disangka, gelombang panas yang menyengat langsung menyapu dirinya. Bum bum bum. Energi kehidupan Wang Xie yang mempesona langsung menyerang naga api yang cantik, dan kemudian naga api yang cantik itu tidak menderita kerugian apapun, tetapi hanya berbalik dan tidak lagi menemui jalan buntu dengan Wang Xie. Naga api mati dalam sekejap, tetapi Guni dan Wang Xie sangat tertekan. Formasi ini agak kuat. Naga api ini tidak tahu dari mana asalnya, dan aku tidak tahu kemana perginya setelah menyerangku barusan. Wang Xie berkata dengan waspada, dan secara intuitif memberitahu Wang Xie bahwa ini formasi itu pasti tidak sederhana. Ini harus menjadi ruang yang berbeda. Adapun naga api, saya khawatir itu adalah pembunuh yang sebenarnya, kata Guni. Hati-hati. Setelah beberapa saat, naga api yang cantik muncul dari suatu tempat, dan kemudian meraung ke arah keduanya. Nasib buruk, Xiao Yan, orang terkutuk ini. Tidak bisakah kamu keluar dan bertarung? Wang Xie sangat kesal dengan serangan Xiao Yan. Segera dikutuk. Kedua orang ini sangat kuat. Pada saat ini, di kebun obat, Xiao Yan sedang duduk bersila, dan di depan Xiao Yan, gulungan formasi perlahan berkedip. Melihat dari dekat, Guni dan Wang Xie benar-benar masuk formasi dalam gulungan.
Master formasi Dou yang kuat dapat menjebak orang dalam gulungan formasi Dou atau beberapa batu mural. Mereka menggunakan kekuatan spiritual mereka untuk menggambar prasasti untuk mencapai kemampuan menyegel atau menjebak orang. Kedua orang ini adalah murid Salomo dan Wandu Sekte yang sangat luar biasa dalam beberapa tahun terakhir, jadi kekuatan mereka pasti menakutkan, kata Yueru sedikit. Bisakah dia menanganinya? Mu Yingying sedikit khawatir. Xiao baru saja menerima kekuatan malapetaka, dan sekarang dia berurusan dengan dua pusat kekuatan tingkat kaisar yang bertarung dengan bintang 7. Percayalah padanya. Pada saat ini, Mu Yingying dan Yueru tidak bisa berbuat apa-apa, jadi mereka berbicara sedikit. Orang ini, keberuntungan bunga persik benar-benar bagus. Tianshen berdiri sedikit ke samping. Jelas, hal semacam ini tidak dapat melakukan apapun untuknya sebagai kaisar Dou bintang 1 sekarang. Tidak cukup ginseng surgawi, tetapi mereka tahu bahwa kedua wanita ini tidak dapat menyembunyikan cinta mereka pada Xiaoyan. Sudah hampir sampai. Biarkan aku bertemu denganmu. Setelah beberapa saat, sosok Xiaoyan menghilang seketika, dan ketika Du muncul, itu sudah muncul di gulungan formasi. Xiaoyan, kamu masih berani keluar. Menderita sampai mati. Tangan beracun. Melihat ini, Wang Xie segera menahan amarahnya dan mengangkat telapak tangannya yang beracun, menghadap Xiaoyan dengan kejam. Telapak tangan beracun membawa aura menakutkan, dan langsung mengenai Xiaoyan dalam formasi, tetapi tepat ketika Wang Xie hendak tertawa, Xiaoyan berubah menjadi nyala api kaki. Naga raksasa itu membuka mulut naganya yang mengerikan dan langsung melahap racunnya. Saat berikutnya, sosok Xiaoyan muncul di sosok Ertian Huolong. Apa yang terburu-buru? Xiaoyan baru saja muncul dan berkata segera. Formasi ini dibentuk oleh prasasti inti kehidupan ilahi Xiaoyan. Dapat dikatakan tanpa ragu bahwa dalam formasi ini, Xiaoyan hampir tak terkalahkan, sehingga dia bisa datang dan pergi dengan bebas. Xiaoyan, Wang Xie menggertakkan giginya ketika dia melihat bahwa serangannya sia-sia. Tidak, Guni memikirkan sesuatu, menggelengkan kepalanya pada Wang Xie, dan kemudian Wang Xie menjadi tenang. Saya tidak melihat bahwa Anda masih master formasi, kata Guni kepada Xiaoyan sambil tersenyum. Jadi, sekarang aku memiliki beberapa keyakinan bahwa Ki Haoran dibunuh olehmu, kata Guni. Apa yang ingin kamu katakan? Xiaoyan juga geli ketika dihadapkan dengan adegan Guni seperti itu. Mungkinkah Guni dipukuli sendiri? Kenapa kita tidak? Mari bekerja sama. Warisan cahaya bulan peri akan diwariskan kepadamu, dan kami hanya membutuhkan semangat juang. Kata Guni langsung kepada Xiaoyan saat berikutnya. Kerja sama, aku tidak ingin bersekongkol dengan harimau, dan jiwa petarung, aku tidak berencana memberikannya padamu. Xiaoyan berkata dengan tenang, tetapi nada suaranya yang sembrono bisa saja didengar oleh siapapun, keluarlah. Kalau begitu, itu bukan salah kami. Wang Xie, lakukan. Selama kamu membunuh kedua naga api, formasi ini secara alami akan gagal. Setelah Guni selesai berbicara, energi kehidupan yang aneh muncul dari tubuhnya, dan kemudian meraung langsung kedua naga menyala di samping Xiaoyan. 8,1, Zhongwen Wang Oo, Hi, 8, Apakah menurutmu formasiku sangat bagus? Itu kesalahan besar. Panggil aku. Xiaoyan mundur selangkah, dua naga api menyerang langsung ke arah Guni dan Wang Xie. Serangan itu begitu kuat sehingga bahkan Kaisar Bintang 7 Dou mungkin tidak berani menemui mereka secara langsung. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Jangan lupa subscribe dan share channel Mimin ke teman-teman kakak. Terima kasih.